Kobe Bryant. Dia adalah legenda dan ikon dari NBA dan basket yang kita cintai. Ia dikatakan sebagai penerus dari Michael Jordan karena gaya main serta mentalitasnya yang sangat mirip dengan MJ. Tapi kalian tentu tahu bahwa saat Kobe masuk ke NBA, ia tak terlalu dianggap. Ia masuk ke urutan pick 13 NBA Draft 1996. Well, pemain yang masuk di luar 10 urutan teratas biasanya tak terlalu dianggap oleh banyak scouts, media, bahkan timnya sendiri. Namun Kobe mematahkan semua remehan itu. Tapi mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa Kobe bisa jatuh ke urutan ke-13? Dan apa yang terjadi ke 12 pemain yang dipik di atas Kobe? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Sebagian dari kamu pasti sudah tahu bahwa ternyata angkatan NBA Draft 1996 adalah satu dari 3 angkatan draft terbaik sepanjang sejarah NBA. Banyak yang mendebatkannya dengan draft 1984 di mana Jordan masuk, dan 2003 di mana LeBron masuk. Angkatan 1996 punya banyak sekali pemain yang setidaknya pernah sekali masuk All-Star NBA. Di nomor 12 ada Vitaly Potapenko. Dia seorang center asal Ukraina bertinggi 208 cm yang masuk ke Cleveland Cavaliers di musim pertama. Ia sempat menjadi starting 5 center di Celtics di akhir 90-an dan sempat mencatatkan 10,8 points per game dan 7,2 rebounds per game. Namun setelah itu ia berpindah-pindah tim. Dalam karirnya, ia kebanyakan jadi center cadangan dan hanya mencatatkan 6,5 points per game dan 4,5 rebounds per game. Cavaliers terbilang sangat sial karena mereka saat itu bisa saja mengambil Kobe di draft. Dan memang Cavs saat itu punya kekosongan di posisi shooting guard. Namun entah kenapa Cavs memilih pemain ini. Untung saja 7 tahun kemudian Cavs berhasil mengambil LeBron. Kalau tidak, gimana ya jadi fans Cavaliers? Nomor 11 ada Todd Fuller, yang dibilang pemain terburuk dari 12 pemain di atas Kobe ini. Todd masuk ke Warriors di musim pertamanya, namun hanya mencatatkan 4,1 points per game musim itu. Dia dibilang center yang sangat lambat, sehingga defense-nya sangat buruk. Dalam 5 musim total di NBA, ia hanya 23 pertandingan saja dari 225 pertandingan total menjadi starting 5. Dalam karirnya, ia hanya mencatatkan 3,7 points per game saja selama 5 musim. Setelah itu, ia memutuskan 6 musim bermain di Liga Internasional. Nomor 10 ada Eric Dampier. Akhirnya kita menemukan pemain yang terbilang lumayan. Ia masuk ke Indiana Pacers saat di draft. Musim pertamanya sangat buruk, hanya mencatatkan 5,1 points per game. Ia langsung di-trade ke Warriors dan disinilah karirnya mulai menanjak. Ia menjadi starting 5 center tim itu dari 1997 hingga 2004. Performa puncaknya pada musim 2003-2004 dengan raihan double-double 12,3 points per game dan 12 rebounds per game, memimpin NBA dalam perolehan rebound setiap game. Sayangnya setelah musim itu karirnya merosot. Ia sempat melaju ke final dengan Mavericks pada 2006 namun harus kalah. 2011 ia melaju ke final lagi bersama Miami Heat, namun kali ini justru Dallas Mavericks yang menang. Dalam karirnya, ia mencatatkan 7,4 points per game dan 7,1 rebounds per game. Next urutan 9 ada Samaki Walker yang diambil oleh Dallas Mavericks. Lagi-lagi Walker adalah pemain yang buruk. Ia seorang power forward yang sering berpindah-pindah tim. Ia pindah ke Lakers pada 2001 dan di sana ia menang 2 kali juara beruntun bersama Kobe. Meskipun begitu, ia tak pernah mencatatkan lebih dari 10 points per game satu musim. Ia tak pernah bermain dengan tim yang sama lebih dari 3 musim. Pemain ini justru terkenal karena ia pernah ditonjok di wajah oleh Kobe karena ia tak membayar taruhan $100 kepada Kobe. Dan pada 2006, Walker memutuskan untuk keluar dari NBA. Urutan ke-8 ada pemain lumayan yang masuk ke Nets bernama Kerry Kittles. Terbukti ia masuk ke All-NBA Rookie Second Team dan mencetak rekor rookie yang mencetak tembakan 3 angka terbanyak, yaitu 158 kali. Selama 7 tahun, ia menjadi starting 5 guard bagi New Jersey Nets dan sempat melaju ke final NBA 2002. Ia sempat mencatatkan 17,2 points per game sekaligus 41,8% 3-point field goal di musim keduanya. Dalam karirnya, ia mencatatkan 14,1 points per game dan paling lumayan dari urutan 12 sampai 8 ini ya. Kita next ke peringkat 7 ada Lorenzen Wright yang masuk ke Clippers. Ya, pemain ini sempat kami bahas dalam salah satu konten kami, di mana ia meninggal karena tertembak. Sebenarnya, karirnya terbilang lumayan. Ia sempat mencatatkan 12,4 points per game saat bermain di Hawks di musim 2000-2001. Selama 13 musim berkarir di NBA, ia punya raihan 8 points per game dan 6,4 rebounds per game. Namun sayang pada 2010, ia dibunuh oleh istrinya sendiri. Kita masuk ke peringkat 6, di mana inilah pemain yang terbilang hebat. Ada Antoine Walker yang masuk ke Celtics.
Mungkin beberapa dari kamu mengetahuinya karena ia termasuk salah satu bintang NBA yang bangkrut karena gaya hidup super mewahnya. Tapi sebenarnya, ia dulunya pemain yang sangat hebat. Setelah masuk All-Rookie First Team, musim keduanya ia masuk All-Star NBA bersama Kobe Bryant. Dalam karirnya, ia 3 kali menjadi All-Star. Bersama dengan Paul Pierce, ia sempat membawa Celtics jadi playoff contender di awal 2000-an. Ia sempat mencatatkan 23,4 points per game di musim 2000-2001. Dan 2006, ia menjadi juara bersama Miami Heat meskipun performanya sudah menurun. Dalam karirnya, Walker mencatatkan 17,5 points per game dan 7,7 rebounds per game. Ia pensiun dari NBA pada 2008 dan pada 2010, seperti yang gue bilang, Walker mengajukan bangkrut. Kita next ke top 5 player. Urutan 5 ada Ray Allen, yang namanya pasti sudah familiar dengan kalian. Raja 3 point sebelum Stephen Curry, yang masuk ke Minnesota Timberwolves, namun langsung di-trade ke Milwaukee Bucks. Di sana, ia langsung membawa Bucks menjadi championship contender. Ia pertama kali All-Star tahun 2000, dan pada 2001, ia hampir mengalahkan Sixers di Game 7 saat final wilayah timur, tim yang melaju ke final NBA 2001. Setelah itu, ia pindah ke Sonics dan Celtics, dan di Celtics lah bersama Big Four-nya, ia pertama kali menjadi juara NBA. Dari Celtics, Allen pindah ke Heat dan menjadi back-to-back champion. Dalam karirnya, ia 3 kali juara NBA, 10 kali All-Star dan mencatatkan 18,9 points per game. Next, urutan keempat ada Stephen Marbury yang dipick oleh Bucks, namun langsung di-trade ke Minnesota Timberwolves. Pemain ini juga sudah sering kami bahas, di mana seharusnya ia bisa menjadi superstar NBA, namun karena perilakunya yang buruk, ia dibenci dan harus keluar ke Liga CBA. Marbury langsung masuk All-NBA Rookie First Team dan membawa Timberwolves menjadi playoff contender bersama Kevin Garnett. Namun ia iri dengan Garnett yang diberi perpanjangan kontrak lebih besar, sehingga ia memutuskan pindah ke New Jersey Nets. Di sanalah ia makin berkembang lagi dan menjadi All-Star. Ia pindah ke Suns dan menjadi All-Star lagi. Namun saat di Knicks, mulai muncul masalah. Ia sering bertengkar dengan pelatih dan dianggap toksik. Ditambah dengan performa tim Knicks yang buruk, fans sangat membencinya. Ia pun keluar dari NBA pada 2009 karena tak ada tim yang mau mengambilnya dan pindah ke Liga CBA. Namun di CBA, ia jadi superstar dan membawa timnya Beijing Ducks pertama kali juara. Bahkan ia dibuatkan patung di sana karena kehebatannya. Dalam karir NBA-nya, Marbury mencatatkan 19,3 points per game dan 7,6 assist per game. Next, pick nomor 3 ada Sharif Abdul-Rahim yang masuk ke Vancouver Grizzlies, tim yang terbilang baru di NBA. Ia disebut bintang pertama tim Grizzlies, di mana ia masuk All-Rookie First Team dan masuk All-Star pada 2002. Musim 1998-1999, ia mencatatkan 23 points per game. Namun sayang dalam karirnya, ia hanya pernah masuk playoff sekali saja dalam 12 tahun di NBA. Ia mencatatkan 18,1 points per game dan 7,5 rebounds per game dalam karirnya. Sekarang ia menjadi presiden dari Liga NBA G League. Next kita ke pick nomor 2 yaitu Marcus Camby, seorang defender hebat yang masuk ke Raptors. Karir Camby sangat naik turun. Musim pertama ia masuk All-Rookie First Team, namun ia menurun di musim-musim berikutnya, terutama karena cedera. Barulah ketika ia pindah ke Nuggets, ia menaik tajam dan menjadi NBA Defensive Player of the Year 2007. Ia 4 tahun memimpin perolehan blok tiap game NBA. Ia juga 4 kali masuk All-NBA Defensive Team. Namun sayang, pemain ini tak pernah masuk All-Star sama sekali. Dan terakhir, di nomor 1 ada Allen Iverson, nama yang paling terkenal dari semuanya. Musim pertama, Iverson menjadi Rookie of the Year 1997. Iverson juga menjadi saingan dari Kobe Bryant, tak hanya saat rookie, namun pada 2001 di mana mereka bertemu di final NBA. Musim itu, Iverson juga menjadi MVP NBA. Selain MVP, dalam karirnya ia 11 kali All-Star dan 7 kali All-NBA Team. Meskipun begitu, ia dianggap buruk dalam defense karena tinggi badannya. Sempat tak ada tim yang mau mengambilnya di akhir karirnya karena ia sombong, padahal performanya sudah jauh menurun. Ia juga bangkrut setelah pensiun dari NBA. Tapi tetap saja, Iverson dikatakan sebagai guard pendek terhebat yang pernah ada. Perlu gue ingatkan bahwa di angkatan draft 1996, sebenarnya masih ada pemain di luar 12 pemain ini yang sangat hebat. Urutan 14 di bawah Kobe ada Peja Stojakovic, pemain Serbia yang 3 kali menjadi All-Star NBA. Lalu justru pemain kedua terhebat setelah Kobe di angkatan ini adalah Steve Nash, yang masuk ke NBA urutan 15 ke Phoenix Suns, di mana Nash sempat menjadi back-to-back MVP pada 2005 dan 2006, serta 8 kali All-Star. Urutan 17 ada Jermaine O'Neal, sang Most Improved Player dan 6 kali All-Star NBA. Dan masih ada Zydrunas Ilgauskas di urutan 20.
center Lituania yang 2 kali All-Star dan sempat melaju ke final bersama LeBron pada 2007. Lalu ada Ben Wallace, pemain yang undrafted yang masuk juga pada 1996. Ben Wallace dinobatkan sebagai salah satu defender NBA terbaik sepanjang masa, di mana ia 4 kali Defensive Player of the Year dan 4 kali All-Star. Jadi memang angkatan draft ini sangat banyak pemain hebat. Sebenarnya Kobe tak bisa dibilang jatuh saat draft NBA. Maklum karena ia adalah bocah 17 tahun lulusan SMA saat itu. Dan sebenarnya mendapatkan urutan pick 13 di NBA sudah sangat tinggi bagi seorang bocah SMA. Dan ya, tetap banyak tim-tim yang merasa menyesal tak mengambil Kobe. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.